Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Sucitra dengan NPM 245920103. Pada video ini saya akan mengerjakan kuis 1 yang telah diberikan oleh Bapak Zuhdi pada MK Analisis dan Perancangan Sistem Informasi. Untuk sesuai instruksi, kemudian saya akan melakukan pengerjaan tugas 8 mengenai skenario wawancara dan pembuatan diagram UML untuk sistem operasi toko buku. Sebelum mulai ke tugas, di sini saya akan mengerjakan kuis tersebut. Selanjutnya, untuk tugas 8, saya membuat skenario wawancara dengan manajer toko buku. Berikut hasil skenario wawancara yang sudah saya buat. Saya mewawancarai seorang manajer toko buku mengenai operasional toko. Dari wawancara tersebut, saya mendapatkan informasi toko memiliki proses utama seperti pengecekan stok, penjualan buku, penginputan transaksi, dan pencetakan struk. Kemudian, kasir bertugas melayani pembelian serta memverifikasi pembayaran. Selanjutnya, sistem membantu menampilkan data buku, menghitung total harga, dan memperbarui stok setelah transaksi selesai. Dari informasi-informasi ini kemudian digunakan untuk membuat diagram UML. Selanjutnya di sini ada use case diagram. Pada use case diagram sistem toko buku ini terdapat 4 aktor utama, yaitu pelanggan, kasir, manajer, supplier. Masing-masing aktor memiliki use case atau fungsi yang berbeda-beda sesuai perannya dalam operasi toko buku. Pelanggan memiliki 3 use case utama, yaitu cari buku. Pelanggan dapat melihat atau mencari buku yang tersedia di toko. Beli buku, pelanggan bisa melakukan proses pembelian buku secara langsung. Free order buku, jika buku dicari tidak tersedia, pelanggan dapat melakukan free order melalui kasir atau sistem. Kedua, yaitu aktornya kasir. Kasir memiliki satu use case utama, yaitu proses pembayaran. Kasir memproses transaksi pembelian melalui scan buku, menghitung total, menerima pembayaran, dan mencetak struk. Kasir berhubungan langsung dengan pelanggan dalam proses transaksi. Kemudian, manajer memiliki 2 use case penting, yaitu kelola stok buku. Manajer dapat memantau dan mengatur ketersediaan stok buku. Lihat laporan penjualan. Manajer dapat melihat laporan penjualan harian atau bulanan untuk evaluasi kinerja toko. Manajer bertanggung jawab atas kontrol stok dan pengambilan keputusan. Dan terakhir ada supplier. Supplier terhubung dengan 2 use case, yaitu kirim stok buku. Supplier mengirim buku yang dipesan ke toko dan buat purchase order. Supplier menerima permintaan pemesanan dari manajer dan memprosesnya. Supplier menjadi pihak eksternal menyediakan barang. Alur hubungan. Diagram ini menggambarkan interaksi antara setiap aktor dengan perannya masing-masing. Pelanggan fokus pada kegiatan pencarian dan pembelian buku. Kasir berfokus pada transaksi pembayaran. Manajer fokus pada pengelolaan data stok dan laporan penjualan. Supplier fokus pada distribusi buku ke toko. Secara keseluruhan, use case diagram ini memberikan gambaran umum tentang bagaimana sistem toko buku berjalan dan bagaimana setiap aktor
berhubungan. Selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram ini menjelaskan aliran interaksi antara pelanggan, kasir, dan sistem selama proses pembelian buku. Alurnya sebagai berikut. Pertama, pelanggan menyerahkan buku ke kasir. Kasir melakukan scan barcode. Ketiga, sistem menampilkan data buku dan harga. Keempat, kasir memasukkan jumlah buku yang ingin dibeli. Kelima, sistem menampilkan total harga. Keenam, kasir memberitahu pelanggan total yang harus dibayar. Ketujuh, pelanggan melakukan pembayaran. 8. Sistem mengonfirmasi pembayaran tersebut. 9. Sistem memperbarui stok dan mencetak struk. 10. Kasir menyerahkan buku dan struk kepada pelanggan. Sequence diagram ini memperlihatkan urutan proses secara detail dari awal sampai selesai. Dan di sini ada penjelasan atau activity diagram. Activity diagram ini menggambarkan langkah-langkah proses bisnis pembelian buku di toko. Alurnya dimulai dari pelanggan memilih buku, kasir melakukan input transaksi, sistem menghitung total harga, pelanggan melakukan pembayaran, sistem memperbarui stok, dan kasir menyerahkan stok. Diagram ini menjelaskan bahwa aktivitas secara berurutan dan bagaimana proses berpindah dari satu langkah ke langkah berikutnya. Itu saja untuk penjelasan activity diagram. Demikian video pengerjaan kuis 1 dan tugas 8 yang meliputi skenario, wawancara, use case diagram, dan sequence diagram, dan activity diagram. Itu saja saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.